Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Salatullahi wa salam ala man ukhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak yang insya Allah pagi ini dirahmati oleh Allah. Semoga panjenengan semuanya di rumah, anak-anak juga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa menghirup segarnya udara dan bisa menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah. Untuk itu, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang sangat saya sayangi, nuzulul Quran adalah suatu peristiwa turunnya Al-Quran, di mana saat itu masyarakat Arab, akhlak, moral dan masyarakat Arab saat itu sangat-sangat rusak, jauh dari rel kebenaran. Karena itulah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasingkan dirinya menyendiri di Gua Hira untuk mencari petunjuk. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit bumi melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah menerima wahyu pertama yang dijadikan sebagai bukti kerasulannya di bulan Ramadan itulah. Karena itu bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan yang sangat istimewa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan dikatakan bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk manusia, sebagai petunjuk agar manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Dan sekarang kita di bulan Ramadan. Biasanya bangsa Indonesia memperingati peringatan nuzulul Al-Quran ini setiap tanggal 17 Ramadan. Tapi anak-anak, yang paling penting di sini adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran dan dengan bulan yang disebut dengan Syahrul Quran.
paling tidak harus ada 5 yang harus kita laksanakan. Yang pertama, yaitu mengimani Al-Quran. Kita harus yakin dan percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Jadi, jika manusia tidak mempercayai Al-Quran, maka manusia tidak akan mungkin menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Yang kedua, tilawah, membaca. Al-Quran adalah kalamullah. Bagi siapa yang membaca adalah pahala. Anak-anak yang sangat saya rindukan saat ini, kalian sudah setiap hari mendapatkan pembiasaan di madrasah dengan pembiasaan pagi membaca Al-Quran. Dan Bapak Ibu guru terus memantau kegiatan membaca Al-Quran. Baik sampai sekarang kalian semua di rumah, Bapak Ibu guru setiap pagi tetap memantau kalian. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini panjenengan berperan penting. Karena anak panjenengan di madrasah sudah mendapatkan pembiasaan yang baik. Semoga panjenengan bisa melanjutkan pembiasaan baik ini. Karena di rumah adalah madrasah yang pertama. Dan panjenengan berdua, Bapak Ibu, adalah merupakan guru yang pertama dan utama untuk anak panjenengan. Karena saat ini, 24 jam, putra-putri panjenengan bersama panjenengan. Apapun yang panjenengan lakukan direkam oleh anak. Bapak Ibu, kita ingin anak-anak kita menjadi pecinta Al-Quran. Kalau kita sebelum memerintah anak, ya kita dulu memberi contoh. Karena saat ini contoh teladan yang baik adalah panjenengan berdua. Yang setiap harinya dilihat anak. Ya, rakitan kita membaca 1-2 ayat, 3 ayat di depan anak-anak sambil memerintah anak-anak, anak-anak menyimak, insya Allah. Kita akan menjadikan anak-anak itu, anak-anak yang cinta Al-Quran, yang cerdas hatinya, dan insya Allah menjadi generasi emas di masa mendatang. Karena dengan cinta Al-Quran, putra panjenengan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang hebat tidak hanya di mata Allah, tapi di mata tidak hanya hebat di mata manusia, tapi yang paling penting adalah hebat di mata Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga adalah mentadabburi Al-Quran. Selain kita membaca, kita merenungi, kita membaca arti sehingga faham maknanya dan mengetahui maksud-maksud yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan menerapkan dalam hidup kita dan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang keempat, menghafal. Insya Allah, putra-putri Min 1 Kota Madiun sudah banyak yang menghafal Al-Quran dari juz 30, juz 1, bahkan sudah ada yang sampai juz 10. Bahkan guru-gurunya juga, insya Allah, banyak sekali yang hafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, yang terakhir adalah mengamalkan. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan Al-Quran. Dan di sini apapun yang diperintah dalam Al-Quran, kita laksanakan. Dan apapun yang ada larangan dalam Al-Quran harus kita tinggalkan. Pendek kata, apapun yang ada dalam Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini adalah momen yang sangat baik untuk kita mencari kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di bulan Ramadan ada bulan yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan barokah Allah. Disinilah hikmah dari COVID-19 kita ambil. Kita bisa berkumpul dengan keluarga.
Kita bisa membaca Al-Quran bersama keluarga, tadarus bersama. Insya Allah, kebahagiaan keluarga akan terlihat betul. Qurratu a'yun. Disinilah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang Allah berikan saat ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.